Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprila Novia dengan NIM 204201871 dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas 5H Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah pembelajaran tematik dan dengan dosen pengampu Bapak Fauzan Azim, MPDI. Untuk terlebih dahulu, saya akan menjelaskan mengenai tematik. Apakah ada yang tahu apa itu tematik? Tematik adalah salah satu pendekatan pembelajaran yang mengaitkan beberapa materi pelajaran pada beberapa materi pelajaran menjadi satu kesatuan yang kemudian dikemas dalam bentuk tema. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, arti kata tematik adalah berkenaan dengan tema. Kemudian, dari pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa model pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman belajar bermakna kepada peserta didik di SD kelas rendah. Pembelajaran SD berdasarkan sistem tematik, jadi semua mata pelajaran dijadikan dalam satu tema. Kemudian, menurut Dahroni, mata pelajaran yang diajarkan di SD adalah matematika, bahasa Indonesia, pendidikan jasmani, agama, kesenian, IPA, IPS, mulok, dan pendidikan. Semua mata pelajaran ini diajarkan dalam satu tema. Manfaat tematik. Adapun manfaat dari pembelajaran tematik, materi-materi yang tertuang dalam beberapa materi pelajaran mempunyai keterkaitan konsep, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan utuh. Peserta didik mudah memusatkan perhatian karena beberapa mata pelajaran dikemas dalam satu tema yang sama. Kemudian, tujuan pembelajaran tematik yaitu mudah memusatkan perhatian pada tema atau topik tertentu, mempelajari pengetahuan, dan mengembangkan berbagai kompetensi mata pelajaran dalam tema yang sama, memiliki pemahaman terhadap materi pelajaran lebih mendalam dan berkesan. Baiklah, selanjutnya yaitu RPP. Ada yang tahu apa itu RPP? RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yaitu Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau disingkat RPP adalah pegangan seorang guru dalam mengajar di dalam kelas. RPP dibuat oleh guru untuk membuatnya dalam mengajar agar sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar pada hari tersebut. Pengertian RPP tematik pembelajaran adalah pembelajaran yang menggunakan tema dalam mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna pada siswa. Dan kemudian, di dalam penyederhanaan RPP ada 3 komponen inti, yaitu yang pertama, tujuan pembelajaran, terus langkah-langkah atau kegiatan pembelajaran, dan yang ketiga, penilaian pembelajaran atau assessment, sedangkan komponen lainnya bersifat sebagai pelengkap. RPP mencakup standar kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran dalam kegiatan pembelajaran, indikator, pencapaian kompetensi, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Lalu, apa sih tujuan pembelajaran? Tujuan adanya pembelajaran yaitu agar siswa bisa memiliki pengetahuan baru, mengetahui perilaku yang baik, dan ada hal yang dikuasai siswa setelah melaksanakan proses pembelajaran. Perilaku tersebut harus terukur agar guru bisa mengetahui apakah siswa menguasai materi pembelajaran atau tidak. Selanjutnya, tujuan pembelajaran adalah deskripsi pencapaian 3 aspek kompetensi, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh murid dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, di sini saya akan mengambil 3 mata pelajaran, yaitu matematika, IPA, dan IPS yang akan saya satukan dalam satu tema. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kompetensi dasar, KD, dan indikator. Matematika 1.1. Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya.
2.1 Menunjukkan sikap cermat dan teliti, jujur, tertib, dan mengikuti aturan, peduli, disiplin waktu, tidak mudah menyerah, serta bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas. 3.7 Memilahkan poligon atau garis simetris dengan simetri rotasi. Selanjutnya, membedakan poligon dan poligon. Selanjutnya, memberikan atau menggambarkan bangun datar, gabungan, serta menghitung luasnya. Menggambar bangun datar gabungan sederhana. Menghitung luas bangun datar gabungan sederhana. Bahasa Indonesia 1.2 Meresapi makna anugerah Tuhan Yang Maha Esa atas keberadaan ciri khusus makhluk hidup, hantaran panas, energi listrik dan perubahannya, serta tata surya. Memiliki kepedulian dan rasa ingin tahu tentang perubahan pada benda dan hantar panas, energi listrik dan perubahannya, serta tata surya melalui pemanfaatan. Menguraikan isi teks penjelasan eksplanasi ilmiah tentang penyebab perubahan dan sifat benda, hantaran panas, energi listrik dan perubahannya, serta tata surya dengan bantuan guru dan teman dalam bahasa Indonesia lisan dan tulis dengan memilih dan memilah kosakata baku. Selanjutnya, menjelaskan ciri-ciri teks eksplanasi ilmiah tentang hantaran energi listrik. Menyajikan teks penjelasan eksplanasi ilmiah tentang penyebab perubahan dan sifat benda, hantaran panas, energi listrik, dan perubahannya, serta tata surya secara mandiri dalam bahasa Indonesia lisan dan tulisan dengan memilih dan memilah kosakata baku. Selanjutnya, menyajikan teks eksplanasi ilmiah tentang proses transmisi dan distribusi. IPA 1.1 bertambah keimanannya dengan menyadari hubungan keteraturan dan kompleksitas alam dan jagat raya terhadap kebesaran Tuhan yang menciptakannya, serta mewujudkannya dalam pengamalan ajaran agama yang dianutnya. IPS menerima karunia Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesempatan kepada bangsa Indonesia untuk melakukan perubahan dalam aspek geografis, ekonomis, budaya, dan politik. Menjelaskan penemuan Nikola Tesla yang dapat mengubah dunia menjadi lebih baik. Adapun tujuan pembelajaran yaitu setelah mencari informasi, siswa mampu menjelaskan penemuan Nikola Tesla yang dapat mengubah dunia dengan benar. 2. Setelah mencari informasi, siswa mampu memprediksi yang akan terjadinya kepada dunia jika listrik tidak ditemukan. Yang ketiga, setelah berdiskusi, siswa mampu menjelaskan manfaat listrik dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Setelah berdiskusi, siswa mampu menulis laporan tentang proses transmisi dan distribusi listrik dengan benar. Setelah menganalisis teks eksplanasi, siswa mampu menjelaskan ciri-ciri teks eksplanasi dengan benar. Setelah berdiskusi dengan mampu menuliskan teks eksplanasi ilmiah tentang proses transmisi dan distribusi listrik dengan benar. Dengan mengamati gambar bangun datar, siswa mampu membedakan poligon dan bukan poligon dengan benar. Dan yang terakhir yaitu setelah mengamati berbagai poligon, siswa mampu menggambar bangun datar gabungan sederhana dengan benar. Adapun materi pembelajaran, yang pertama teks pembacaan tentang hantaran listrik. Yang kedua, menulis laporan hasil observasi tentang hantaran listrik. Yang ketiga, mengamati proses hantaran listrik di lingkungan sekitar. Yang keempat, eksplorasi tentang poligon. Pendekatan saintifik mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mencoba, mengasosiasi atau mengolah informasi, dan mengomunikasikan. Terakhir yaitu metode, permainan atau simulasi, diskusi tanya jawab, penugasan, dan ceramah. Adapun kegiatan pembelajaran dibagi menjadi 3. Yang pertama kegiatan awal, yang kedua kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Baiklah, di sini saya akan mengambil contoh dari materi RPP tadi, yaitu mata pelajaran IPS, yaitu mengenai keragaman aspek keruangan. Baiklah anak-anak, adapun keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Keberagaman Indonesia dapat dari banyaknya jumlah suku bangsa yang didiami wilayah Indonesia. Setiap suku memiliki ciri dan karakteristiknya sendiri dalam aspek sosial dan budaya. Selain itu, keberagaman pada masyarakat bisa menjadi kekayaan bangsa dan sebuah potensi dari bangsa Indonesia. Selanjutnya, anak-anak sebutkan apa saja aspek keberagaman yang kamu ketahui. Di sini saya akan menjelaskan sedikit, yaitu keberagaman Indonesia. Yang pertama,
Keberagaman suku. Suku bangsa atau yang sering disebut dengan etnik dapat diartikan sebagai pengelompokan atau penggolongan orang-orang yang memiliki satu keturunan. Yang kedua, keberagaman agama. Yang ketiga, keberagaman ras. Yang keempat, keberagaman antar golongan. Selanjutnya, apa saja sih contoh-contoh keragaman sosial? Adapun contoh-contoh keragaman sosial budaya yang ada di Indonesia. Yang pertama, keragaman bahasa. Yang kedua, keragaman suku bangsa. Yang ketiga, keragaman rumah adat. Yang keempat, keragaman pakaian tradisional. Yang kelima, keragaman makanan tradisional. Yang keenam, keragaman tarian tradisional. Yang ketujuh, alat musik tradisional. Selanjutnya, apa saja bentuk keragaman yang ada di Indonesia? Yang pertama, untuk itu pahami ulasan berikut. Keberagaman agama perlu diketahui di Indonesia termasuk negara yang beragama. Yang kedua, adat istiadat. Keberagaman masyarakat di Indonesia membentuk adat istiadat. Yang ketiga, keberagaman suku. Yang keempat, kebudayaan atau budaya. Yang kelima, keberagaman ras. Yang keenam, golongan atau kelompok etnis. Yang ketujuh, keberagaman kepentingan. Dan yang kedelapan, keberagaman kepercayaan. Selanjutnya, apa saja manfaat dari keberagaman? Manfaat utama dari keberagaman yaitu menumbuhkan sikap toleransi. Budaya dari suatu daerah sama berharganya dengan budaya daerah yang lain. Kesadaran inilah yang membuat rakyat Indonesia paham arti dari toleransi dan cara melakukannya. Dengan mempelajari banyak keberagaman budaya di masyarakat, kita bisa semakin menghargai banyak budaya dari daerah lain. Adapun manfaat keberagaman adalah sebagai berikut. Mendapat banyak wawasan dan ilmu pengetahuan khususnya mengenai agama, suku, budaya, dan adat istiadat, bahasa daerah, dan lain sebagainya. Memperkokoh persatuan serta kesatuan antar masyarakat dalam menjaga NKRI. Baiklah, demikian penjelasan dari saya. Jika terdapat kesalahan dan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.